Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, pendahuluan. Dari latar belakang di sini, di era kemajuan seperti saat ini, semua aktivitas kita dituntut untuk serba cepat dan tepat. Salah satu fasilitas yang ada yang bisa kita gunakan untuk mendukung semua aktivitas kita adalah dengan memanfaatkan jaringan internet, di mana kita bisa mempergunakan fasilitas internet tersebut agar terhubung dengan orang lain untuk melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Akan tetapi, fasilitas internet itu akan berujung pada dua hal nantinya, yaitu internet bisa menjadi positif dan bisa juga menjadi negatif. Nah, fasilitas jaringan internet akan menjadi positif ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Begitu juga sebaliknya, internet akan menjadi negatif ketika dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Dan bisa juga dibilang sebagai tindak kejahatan yang nantinya bisa merugikan orang lain. Nah, untuk kejahatan dalam dunia jaringan internet dunia maya biasa disebut dengan istilah cybercrime. Dari segi bahasa, cybercrime berarti itu berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya dan atau internet dengan kata crime yang berarti kejahatan. Jadi, pengertian dari cybercrime adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di internet dunia maya. Cybercrime bisa juga didefinisikan sebagai tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecanggihan komputer sebagai alat kejahatan untuk khususnya jaringan internet. Karena adanya sebuah tindak kriminal di dunia maya yang bisa merugikan orang lain, maka sudah seharusnya dibuat sebuah undang-undang tentang etika. Tata cara yang harus dipatuhi dalam menggunakan jaringan internet apa saja, yaitu undang-undang atau peraturan tersebut. Biasa kita sebut dengan istilah cyber law. Pengertian cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber, dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Maaf ya. Di Indonesia sendiri dibuat sebuah undang-undang yang dinamakan dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT. Nah, Undang-Undang IT adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang IT mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan jaringan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Nah, untuk maksud dan tujuan dari penulis membuat makalah ini adalah untuk menambah wawasan tentang illegal content. Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi teknik informasi dan komunikasi. Dari batasan masalahnya ialah dalam penulisan makalah ini penulis hanya terfokus pada pembahasan illegal content. Terima kasih. Pengertian cybercrime. Cybercrime berasal dari kata cyber yang berarti dunia maya atau internet dan cyber yang berarti kejahatan. Jadi secara asal kata cybercrime mempunyai pengertian segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. Menurut Andi Hazah dalam bukunya Aspek-aspek pidana di bidang komputer tahun 1989 mengartikan bahwa cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Untuk menanggulangi kejahatan siber, maka diperlukan adanya hukum siber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya.
Pengertian cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan IT. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia siber atau dunia maya, yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya setiap aspeknya yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau dunia maya. Isi dari bab 3 tentang pembahasan 3.1 motif cybercrime dan cyberclaw. Motif pelaku kejahatan di dunia maya dalam kurung cybercrime pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi, serta motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang terdampak pada kerugian secara ekonomi politik pada pihak lain. 3.2 Penyebab cybercrime dan cyberclaw. Akses internet yang tak terbatas di zaman sekarang. Sekarang ini, internet bukanlah hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet dengan menggunakan internet. Kita diberikan kenyamanan dan kemudahan mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan. Kelalaian penggunaan komputer. Hal ini merupakan suatu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti yang kita ketahui, orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukkan semua data penting ke dalam internet. Mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan super modern. Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan bersifat dunia maya. Sistem keamanan yang lemah. Seperti kita ketahui bahwa orang-orang dalam menggunakan fasilitas internet kebanyakan lebih mementingkan desain yang memiliki dengan menyepelekan tingkat kemampuannya. 3.3 Penanggulangan cybercrime dan cyberclaw. 1. Pengamanan sistem yang kuat. Sebuah sistem keamanan berfungsi untuk mencegah adanya perusakan bagi sistem karena dimasuki atau diakses oleh pemakaian lain tanpa persetujuan pemilik. 2. Membangun sebuah keamanan sistem merupakan sebuah langkah-langkah yang utama dan terintegrasi pada keseluruhan sistem dengan tujuan dapat mempersempit atau menutup adanya celah. 3. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi. 4. Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga yang dapat dilakukan dengan menggunakan FTP, SMTP, Telnet, dan pengamanan web server. 5. Sebagai perangkat lunak, keamanan sistem meliputi internet firewall, jaringan komputer yang terhubung ke internet. Perlu dilengkapi dengan internet firewall. Internet firewall berfungsi untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Tidak bertanggung jawab. Firewall bekerja dengan dua cara, menggunakan filter dan proxy. Kriptografi adalah seni menyandingkan data yang akan dikirim disandingkan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet. Baiklah, selanjutnya bab 4. Penutup. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah Cybercrime Illegal Content adalah sebagai berikut. Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Jenis cybercrime ada 7 macam, yaitu Unit Horsed, Access to Computer System, dan Service Illegal Content, Data Forgery, Cyber ESP Inuit, Cyber Subject, dan Exertion Offense Against Intellectual Property dan Infringements of
privasi. C. Langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime, serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penegakan cybercrime. Adapun beberapa saran yang menyusun sampaikan adalah berikut. A. Sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang Undang-Undang ITE sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. B. Lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan ilegal konten. C. Internet sehat untuk Indonesia. Terima kasih.